Taib, ana buka dulu, Ustaz. Baik. Taib, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 14 Mei 2023 atau bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali selepas libur Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberikan semangat untuk terus menuntut ilmu, belajar di dalam mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita masing-masing. Alhamdulillah, sebelumnya kami ingin sampaikan juga, dan mengingat ini masih di bulan Syawal, tidak ada salahnya kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum sholihul amal. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan kami juga ingin sampaikan juga permohonan maaf kepada Al-Ustadz khususnya dan teman-teman semuanya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf minal aidin wal faidin apabila selama kami mendampingi antum semua baik di kelas di grup WA maupun selama kami mendampingi Ustadz di program tatap muka membaca kitab ini, ada banyak kesalahan serta kekhilafan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan sebagaimana biasanya, program ini adalah program lanjutan dari program tatap muka membaca kitab yang sempat libur di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Ustadzuna Riga Hafidhallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah karena Ustadz sudah hadir dan tidak ingin berlama-lama, kami persilakan kepada beliau untuk memulai materinya. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka belajar membaca kitab Arab Gundul serta memahami dan mengirabnya dalam pertemuan yang ke-54 ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini, pertemuan yang ke-54, ya, kita akan lanjutkan pertemuan yang sebelumnya, tetapi sebelumnya kita akan murojaah terlebih dahulu tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Karena kitab yang kita pelajari ini, ya, sungguh banyak faedah yang dapat kita petik, terutama bagi kita penuntut ilmu pemula. Ya, di sini banyak sekali faedah dan nasihat dari Syekh. Tentu tidak ada salahnya kita mengulangi secara sekilas, mengulangi apa yang telah kita pelajari sebelumnya, terutama pada bab yang kedua. Sebelumnya, ya, kita telah masuk pada bab yang kedua. Ini bab kedua tentang adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu tersebut untuk memperoleh ilmu. Pada bab ini dibagi menjadi dua pasal, yaitu pasal pertama adab-adab penuntut ilmu dan pasal kedua yaitu sebab-sebab yang menolong untuk memperoleh ilmu.
Kita baru sampai poin kelima dari adab-adab penuntut ilmu ya. Jadi belum sampai ke pasal kedua. Nah, mengulangi kembali apa yang telah kita pelajari tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Yaitu disebutkan Syekh di sini yang pertama adalah ikhlas ya, meniatkan ikhlas, mengikhlaskan niat untuk Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memaksudkan dalam menuntut ilmu tersebut wajah Allah dan negeri akhirat. Ya, ini poin yang sangat penting dan mesti kita amalkan ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan fa'lam ya. Ilmuilah, ketahuilah. Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Kemudian juga Allah memuji para ulama, memuji orang-orang yang berilmu di dalam Al-Qur'an. Dan itu ma'ruf. Kemudian juga Allah itu memuji ya. Dan jika Allah itu memuji ya terhadap sesuatu atau memerintahkannya, maka hal itu menjadi ibadah. Sehingga menuntut ilmu itu adalah ibadah. Tentunya ibadah itu perlu niat yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat. Itu poin pertama yang secara ringkas ya. Kemudian poin kedua, adab penuntut ilmu adalah menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya, dari penuntut ilmu tersebut, dan juga dari orang lain. Jadi ketika dia itu menuntut ilmu, hendaknya meniatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain. Karena asalnya manusia itu adalah tidak tahu. Ya, tidak tahu. Sebagaimana Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah itu mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian itu dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk berilmu ya dengan menjadikan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dengan menjadikan bagimu itu pendengaran, penglihatan dan hati. Kemudian adab yang ketiga dari penuntut ilmu itu adalah ketika menuntut ilmu, dia meniatkan untuk membela syariat. Membela syariat Allah dan menjaganya dari syariat lainnya yang bertentangan dengan syariat Allah. Dan yang bisa membela syariat Allah adalah penuntut ilmu, pengemban ilmu. Kata Syekh di sini, adapun buku, ya, karena buku itu tidak dapat membela dirinya, tidak dapat membela syariat. Ya, yang bisa membela syariat itu adalah pengemban syariat. Ya. Kemudian perkara yang keempat adalah rohabatus sadri fi masailil khilaf. Nah, ini adalah lapang dada dalam masalah-masalah khilaf. Ini perlu kita pahami ya, terutama bagi penuntut ilmu pemula. Harus berlapang dada terhadap masalah-masalah khilaf. Ya. Dan masalah khilaf di sini dijelaskan oleh Syekh adalah fi mawatini al-khilaf. Dalam ranah khilaf yang masdarnya atau sumbernya itu adalah ijtihad. Ya. Jadi tidak semua juga kita berlapang dada ya. Karena ada perkara yang kita harus tidak toleransi gitu. Harus kita musuhi malah pendapat yang sudah jelas kebenarannya dari ajaran Islam. Ya. Yang perkara yang sudah jelas. Jadi kata saya di sini
masalah khilaf di antara ulama itu ada yang dalam ranah ijtihad, ya, yang boleh berselisih, ya. Dan juga ada perkara itu yang sudah jelas, ya. Maka ini tidak dibenarkan seseorang untuk menyelisihinya, ya. Perkara yang jelas, misalkan sholat itu wajib, ya, sholat yang 5 waktu itu adalah wajib, itu sudah jelas perkaranya. Ketika ada yang mengatakan tidak wajib, ya, maka itu perkara yang kita tidak boleh berlapang dada dalam hal itu. Kita harus memusuhinya, malah kita harus membela agama dari pendapat tersebut, ya. Kita bantah karena itu sudah perkara yang jelas. Demikian juga misalkan perkara bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu adalah perkara yang jelas dan telah disepakati oleh para ulama, ya. Adapun maksud dari syekh di sini berlapang dada dalam masalah khilaf itu umumnya adalah masalah fikih. Seperti dicontohkan oleh syekh dalam kitab ini adalah apakah ketika bangkit dari ruku itu bersedekap atau melepaskan kedua tangannya di samping kedua pahanya. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah, apakah bersedekap? Bersedekap itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti halnya ketika membaca Al-Fatihah, ataukah membiarkannya, melepaskannya di samping kedua paha. Nah, masalah seperti itu ada masing-masing landasan dalilnya dari masing-masing pendapat. Nah, dalam masalah tersebut hendaknya kita berlapang dada. Tidak membid'ahkan orang yang menyelisih kita, apalagi menganggap orang tersebut adalah ahlu bid'ah. Ya, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena itu akan menyebabkan permusuhan. Dan perselisihan seperti itu bahkan sudah banyak terjadi di zaman para sahabat. Perselisihan dalam masalah-masalah fikih. Jadi harus bisa kita membedakan mana pendapat yang boleh kita berlapang dada dalam hal tersebut, dan mana pendapat yang kita tidak boleh toleransi terhadapnya. Ya, harus kita bedakan. Nah, umumnya adalah masalah-masalah fikih, kita harus toleransi terhadap perbedaan pendapat dari imam-imam mazhab, ya, karena banyak sekali perbedaan pendapat. Adapun masalah-masalah akidah yang telah jelas dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dan telah ijma', maka kita tidak boleh menyelisihinya. Dan kita mesti membantah orang yang menyelisihinya. Kemudian kita sudah menyelesaikan ini, ya, sebelumnya, yaitu tentang berlapang dada, dan kita juga sudah memasuki poin kelima, yaitu mengamalkan ilmu. Kita masuk ke file Word. Ya, jadi sebelumnya kita sampai di kalimat ini, ya, li anna hadza huwa samratul ilmi wa huwa natijatul ilmi wa hamilul ilmi kal hamilil silahi imma lahu wa imma alaih. Nah, kita ulangi satu paragraf ini, yaitu pelajaran sebelumnya, ya. Al-amrul khamis, yaitu perkara yang kelima. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Ayya'mala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Yaitu penuntut ilmu mengamalkan dengan ilmunya itu, baik itu akidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah. Jadi mengamalkan ilmu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang adab, dan tentang muamalah. Kata Syekh, li'anna hadza huwa samratul ilmi. Karena ini maksudnya adalah
mengamalkan ilmu, karena mengamalkan ilmu itu adalah buahnya ilmu. Amal itu adalah buahnya ilmu. Ya. Orang yang berilmu mesti menghasilkan buah. Buahnya itu adalah amal. Ya. Dan amal itu juga natijatul ilmi. Natijah itu hasil dari ilmu tersebut. Ya. Wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi. Ya. Dan pengemban ilmu itu, ya, pengemban ilmu atau pembawa ilmu itu bagaikan pembawa pedang. Ya, pembawa pedang. Imma lahu wa imma alaihi. Bisa jadi lahu itu bermanfaat untuknya. Ya. Pedang itu bermanfaat untuknya. Wa imma alaihi. Dan bisa jadi malah pedang itu membahayakannya. Ya. Jadi ada dua sisi. Ketika orang itu memegang pedang, maka pedang itu bisa bermanfaat baginya. Bisa dia untuk gunakan untuk memotong kayu, ya, dan untuk yang lainnya. Tetapi bisa justru melukai dirinya. Seperti itulah ibaratnya orang yang memegang ilmu, yang mengemban ilmu. Ilmu itu bisa menyebabkan dia memasukkan dia ke dalam surga ketika dia mengamalkan ilmu tersebut dengan benar. Dan ilmu itu bisa juga mengantarkannya ke neraka. Ketika dia mengetahui ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, bahkan menentangnya. Seperti halnya orang Yahudi, mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti lebih mengenal dibandingkan dengan mengenal anak mereka sendiri. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang memegang, yang didatangkan kitab tersebut, ahlu kitab itu, mereka mengetahui Nabi Muhammad itu, lebih mengenal Nabi Muhammad itu dibandingkan mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, saking mereka mengenal tanda-tanda Nabi. Dan mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Tetapi mereka tidak mengamalkannya, dan ilmu tentang hal tersebut tidak berguna baginya. Ya. Bahkan menjerumuskan orang ahlul kitab tersebut ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Kita masuki paragraf berikutnya. Jadi kita di sini fokus terhadap cara membaca kitab Arab Gundul, ya. Sambil kita juga mengambil faidah dari kitab ini. Baik, kita mulai pada paragraf baru ini, yaitu walihada, ya. Anda ingin berubah warna dulu. Walihada, ya. Sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Oleh karenanya, sabata anin Nabi, telah sahih datang dari Nabi. Sabata itu tetap atau sah, ya, atau sahih. Telah sah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda. Wa di sini adalah, dan tahu apa? Istinafiyah. Ya.
atau permulaan. Istiqnafiyah. Kemudian lihaza, li di sini adalah huruf jar, ya, jar majrur. li itu adalah harful jar. Huruf jar. Haza Majrur bil majrur lam. disebutkan dulu jenis isimnya. Ismul Oh, isyarat isim isyarah Ismu isyarah mabni ala sukun ala sukun ya, mabniun ala sukuni ala sukun. Kemudian baru fi mahalli mali jarri. dicari jarrin apa jar majrur biharfi Biharfi jar. lam, biharfi lam. Bilam atau langsung aja bilam. Atau bili ya. Sama aja ya. Tapi kita karena dia satu huruf jadi bilam. Bilami. Bilamin. Atau bilam pakai alif lam mim bisa juga. Jadi dia mabni di atas sukun fi mahali jar karena dia didahului oleh li, Jar. ya, huruf jar. Dia adalah jar majrurnya muta'alliq kepada ya sabata. Lihaza sabata. Betul? Sabata lihaza anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa ya. Jadi ada dua di sini muta'alliqnya lihaza dan anin Nabi. Ya, ini sama nih jar majrur juga muta'alliq kepada sabata. Kemudian annahu qolna. Sabata ini fa'ilnya mana? damir mustatir kan? Fa'ilnya adalah, ada yang tahu? Ini annahu qol. Jauh banget sebenarnya. Ya. Ini kan i'tiradiyah, jumlah selingan. Ya. Oh ya. Jadi sabata annahu qol. Yang tetap yang telah sah itu apa? Yang telah sah itu adalah annahu qol. Bahwasanya beliau bersabda. Ya, seperti itu. Jadi ini anna dan isim serta khobarnya itu adalah fi ta'wilil masdar. Dia kan fi ta'wilil masdar. Ya. Fi ta'wilil masdar. Kemudian fi mahalli raf'i fa'il. Dia sebagai fa'il dari sabata. Annahu qol ini kalau dipalingkan, kalau ditakwil menjadi masdar itu jadinya apa? Dijadikan masdar annahu qol ini. Jadinya apa? Jadinya qauluhu. Qauluhu ya. Annahu qala ini masdarnya adalah kalau ditakwil menjadi qauluhu. Jadi sama aja sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu. Nah, qauluhu ini sebagai fa'ilnya.
Nah, bisa qauluhu ini dibentuk jadi ini anna dan isim serta khobarnya. Hmm. Seperti itu. Jadi ini adalah fa'ilnya, annahu qol. Asalnya qauluhu. Kemudian kalau di i'rab masing-masingnya annahu, annanya adalah harf musyabbahun lil fi'li. Dia huruf yang menyerupai fi'il, saudaranya inna. Saudaranya inna itu menasabkan isim Isim dan merofakkan merupakan khobar. khobar. Isim anna yang mana? Hu, domir hu. Hu. Ya. Khobarnya Qala, kola. Kola ini khobarnya berbentuk apa? jumlah. Jumlah ya, bukan fi'il tapi jumlah. Ya, jumlah kola ini adalah al-jumlatu. Fi'liyah. Al-jumlatu maksudnya jumlah tersebut artinya adalah dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi di dalam kola ini ada fa'il ya kan. Al-jumlatu dari kola ini adalah fi Mahalli raf'in. ya, mahalli raf'in Khabaru anna. khobar anna. Ya, sebagai khobar anna. Kemudian adapun kola sendiri kalau dari segi dia fi'ilnya dia adalah fi'il Madhi. fi'il madi. Fa'ilnya adalah fa'il kola mana? Jadi setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Ya, fa'il dari kola adalah Domir mustatir tadiruhu huwa. ya betul. Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila, kembalinya kemana? Siapa yang berkata atau yang bersabda? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW. Jadi ya'udu ila an-Nabi SAW. An-Nabi. Jadi kola ini kalau di i'rab ya, ini dia pertama dia sebagai fi'lun madi. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Kemudian wa fa'iluhu, fa'ilnya Domirun. domirun Mustatirun. mustatirun. Ya, mustatirun takdiruhu wa Takdiruhu huwa. Ya'udu ila An-Nabi. ya'udu ila Salam. an-Nabi. Kembali kepada Nabi SAW. Nah, kemudian wal jumlatu ya, wal jumlatu. Jadi dia ada berapa kali dia dua kali ya, fi'il madi wa fa'iluhu dan kemudian jumlah. Jadi kola ini bisa dilihat dari sisi dia itu sebagai jumlah. Karena di dalam kola itu sudah ada fa'ilnya. Wal jumlatu, sehingga jumlah itu minal fi'li wa fa'ili. Yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu adalah fi mahalli raf'i khabari anna. Jadi yang khobar itu adalah jumlahnya, bukan fi'ilnya. Jumlah kola itu adalah khobar dari anna. Jadi khobar anna itu adalah jumlah, berbentuk jumlah. Kemudian kola ini maf'ul bihnya adalah berupa perkataannya. Ya, perkataannya apa ini? Perkataan beliau ini. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini adalah jumlah atau perkataan. Nah, jadi jumlah ini atau perkataan ini adalah fi mahalli nasbi maf'ulun bi dari qala. Jadi perkataan atau sabda beliau ini adalah maf'ul bih dari qala. Maf'ul bihi ya, dari qala ini.
Itu kalau kita i'rab secara jumlah keseluruhan. Nah, kemudian kita i'rab masing-masingnya. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nah, Al-Qur'anu sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Sebagai mubtada. Ya, makanya dibaca dhammah ya. Mubtada gimana? Masih ingat mengirabnya? Mubtadaun marfuun. Ya, Marfu'un wa mubtadaun, alamatu rafihi dhammah. mubtadaun, bukan. Marfu'un. Wa Mubtada alamatu marfu'un rafihi. wa alamatu Rafihi. Dhammat. Dhammatu. ad-dhammatu zahiratu. Dhammatan zahirah. Fi akhiri. Dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya, Al-Qur'an. Kemudian setiap mubtada ada khobarnya. Khobarnya yang mana? Hujjatah. Hujjah. Hujjatun ya. Sehingga dibaca Hujjatun. tun ya, dhammah. Ya. Ini adalah khobar. Cara mengirabnya Hujjatun khabarun marfu'un. marfu'un. Wa Ya, dan alamatu di rafihi. bawahnya sama ya. Selanjutnya sama dengan yang di bawah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Jadi khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Kemudian laka ya. Hujjatun Laka. laka. Jadi lakanya adalah jar dan majrur. Jar majrur. Ya. Muta'alliq kepada hujjah. Kepada hujjah au alaika. Au adalah huruf Atof. ataf menghubungkan antara sibhul jumlah ya alaika dengan sebelumnya laka. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sudah di kitab asli disebutkan riwayat tidak disebutkan. Ya, ada juga kurang hafal riwayat siapa ya, Bukhari atau Muslim atau wallahu alam ya. Jadi di sini Al-Qur'an Nabi SAW bersabda Al-Qur'anu hujjatun laka ya. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah bagimu, untukmu. Artinya untukmu itu adalah Al-Qur'an itu bisa memasukkanmu ke dalam surga dengan sebabnya. Ya. Tetapi bisa juga Al-Qur'an itu justru menjerumuskanmu. Alaika itu menjerumuskanmu. Laka itu menguntungkan bagimu, alaika itu menjerumuskanmu atau membahayakanmu. Membahayakanmu. Nanti dijelaskan di sini di bawahnya. Laka ya, ini. Laka maksudnya apa? In amil tabihi. Ya. Al-Qur'an itu hujjah untukmu itu jika kamu mengamalkannya. In amil tabihi. Wa alaika. Ya, alaika ini. In lam ta'mal bihi. Jika kamu tidak mengerjakannya. Ya, kamu tidak mengamalkannya. Mengamalkan. Nah. Jadi Al-Qur'an itu kalau dikelompokkan itu ada 3 ya. Pertama khobar, berbentuk khobar, kemudian berbentuk perintah dan berbentuk larangan. Nah, misalkan khobar itu adalah dengan membenarkan khobar yang datang dari Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an itu berbentuk perintah, maka dikerjakan perintah tersebut. Nah, ketika berbentuk larangan, maka kita tinggalkan. Nah, itu cara mengamalkan Al-Qur'an. Tetapi jika ada khobar dari Al-Qur'an, ya, misalkan yang mengatakan bahwa bahwa kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kemudian itu khobar kan? Khobar bahwasanya adanya hari akhirat. Kemudian kita tidak mempercayainya, tidak membenarkannya. Maka kita tidak mengamalkan
artinya kita tidak mengamalkannya. Ya, seperti itu. Adapun i'rabnya ya, laka ini jar majrur ya. Kemudian in ini adalah huruf syarat ya, harfu syartin. Ya, harfu syartin kalau dia masuknya ke fi'il mudhari maka menyebabkan fi'il mudhari tersebut dijazm ya. Tapi kalau fi'il madi tidak dijazm karena dia adalah mabni. Jadi fi mahali jazmin. Ya. Ini amilta ini fi'ilnya adalah ya, fi'ilun madin mabniun Sukun. mabniun kemudian ya ala sukun ya, mabniun ala sukun fi mahalli Fi mahalli nasbin. jazmin. Jasmine. Oh iya. Nah, dia itu jazm. Jadi jasminnya. Ya. Iya. Jadi kalau berbentuk fi'il mudhari dia dijazm karena in itu menjazmkan ya. Harfu syartin jazimin. Jazimin penjazm. Karena ada juga yang huruf syarat atau isim syarat itu yang tidak menjazmkan. Jadi dia disebutkan harfu syartin jazimin, penjazm. Ya. Adapun amilta ini adalah fi mahali jazmin. Ya. Fi mahali jazmin sebagai fi'li syartin. Fi mahali jazmi fi'li syartin. Fi'il syarat. Jadi fi'il syarat itu jazm. In amil tabihi. Nah, mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya itu dihapus, ya. Tapi mafhum, dipahami. Takdirnya apa? Takdirnya adalah falaka. Jadi in amil tabihi falaka. Jadi ada takdir di sini tersembunyi falaka. Maka bagimu. Gitu. Tapi tidak disebutkan di kalimat ini. Terkadang memang seperti itu ya, dihapus jawab syaratnya. Demikian juga dengan kalimat berikutnya wa alaika, yaitu alaika ini maksudnya adalah in ta'mal bihi, ya. Jika engkau tidak mengamalkannya. Ya, kalau di sini ta'mal di jazm, ya jazm itu karena ada huruf lam sebelumnya dan juga ada in. Jadi ada dua penyebabnya, tapi penyebab utamanya yang berdampingan dengannya yaitu lam ini ya. In lam ta'mal bihi. Jadi dia jazm oleh lam. Kemudian bihi ini adalah muta'alliq kepada ta'mal. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Ana tidak masalah jika pembicaraan Ana dipotong ya. Kalau kira-kira terbersit sesuatu yang tidak dipahami langsung saja, tidak masalah. Yang fi mahalli jasminnya tambah lamnya atau hanya ta'malnya aja, Ustaz? Yang mana ini? Iya. Ini sudah jazm ya. Bukan fi mahali jazmin. Oh. Ta'mal. Ta'mal itu kan sudah jazm. Jasmin. Jadi majzumun. Ya, majzumun bilam. Oh, nah. Kalau yang fi mahali jazm itu yang mabni ya, seperti fi'il madi ini. Ini fi'il madi ini mabni. Oh iya, yang kedua ini mudhari ya, Ustaz? Fi'il mudhari. Baik, wa kadzalika yakunul amal, dan demikian juga wa kadzalika yakunul amalu bima shahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam.
bitasdiqil akhbar wam tisalil ahkam. Dan demikian juga amal terhadap apa-apa yang sahih dari Nabi SAW, yaitu dengan membenarkan kabar dan melaksanakan ahkam. Melaksanakan ahkam-ahkam ini bisa dikatakan perintah ya. Perintah itu kan berbentuk hukum. Dan melaksanakan perintah. Nah, wa di sini adalah wa istinafiyah ya, permulaan, sama seperti yang di atas ini. Kazalika, ada yang tahu kazalika? Kaknya itu huruf ya? Jar ya? Nah, kazalika ini ada dua versi ya, setidaknya yang Anda tahu. Pertama, versi mengatakan kaf itu adalah harful jar dan zalika adalah majrurnya. Jadi jar majrur. Ya, jar majrur begitu saja. Nah, kemudian ada juga yang mengirabnya kaf ini sebagai isim. Ya, sebagai isim yang mana isim itu bermakna misla. Ya, bermakna misla, seperti artinya. Ya, bermakna misla. Jadi artinya misla zalik. Berarti mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Wa misla zalik. Nah, kenapa misla bukan mislu? Karena dia sebagai naib maf'ul mutlak dari fi'il ini. Nah, ini dari fi'il di depan ini yakunu kaunan misla zalik gitu. Jadi kazalik ini adalah kata yang lumayan sering di Al-Qur'an ya. Ada di surah Al-Baqarah itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Ada juga wa kadzalika yurihimullahu a'malahum wa kadzalika yurihim a'malahum hasaratin alaihim. Ya kadzalika itu ya. Wa kadzalika najzil muhsinin juga ada. Nah, itu cara mengirabnya seperti tadi. Jadi kaf itu dianggap sebagai misla. Ya, sebagai misla. Di sini coba kita lihat contoh bagaimana ulama nahwu itu mengirab kazalik. Nah, ini nampak nggak? Kelihatan nggak ini website tafsir.app? Kelihatan ya? Nah, bisa diketik tafsir.app. Kemudian kita tinggal klik di sini ayat apa ya yang kita inginkan. Misalkan kazalika tadi. Kazalik. Nah, jadi ada beberapa ya. Kazalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatina. Seperti ini kita contohkan. Kazalika yuhyillahul mauta. Kalau secara makna kazalika itu artinya dan demikianlah. Allah menghidupkan orang yang mati dan menunjukkan kepada kalian ayat-ayatnya. Nah, itu secara maknanya. Nah, bagaimana ulama nahwu itu mengirab kazalik? Nah, ini yang Anda sebutkan tadi, kazalika yuhyillahul mauta. Kazalik, kafnya itu dianggap isim. Nah, isim. Bimakna misla. Nah, maknanya adalah misla ini kan isim kan? Jadi bisa diganti misla zalik. Nah, mabniun alal fathi, mabniun alal fathi itu maksudnya yang kaf ini ya. Dia isim mabni di atas fathah. Fi mahali nasbin sifatul lil masdar mahzuf li fi'lil yuhyi. Nah, sifah li masdar mahzuf ini sama dengan yang Anda sebutkan tadi, naib maf'ul mutlak. Jadi ada maf'ul mutlak, kemudian ada sifatnya atau naatnya. Nah, naatnya inilah dikatakan naib maf'ul mutlak. Jadi takdirnya gini, yuhyillahul mauta,
ihya'a. Nah, ihya'a-nya ini adalah maf'ul mutlak, ya, dari yuhyi, ya kan? Mhm. Kemudian mislanya ini adalah na'at dari ihya. Ihya'a misla. Misla itu adalah na'at dari ihya. Atau bisa dikatakan misla ini adalah naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Nah, jadi takdirnya seperti ini. Yuhyillahul mauta ihya'a misla zalikal ihya. Atau dibalik, karena di depan kan kazalikanya kan, jadi di depan kan misla zalikal ihya yuhyillahul mauta. Jadi asal kazalik ini adalah misla zalikal ihya yuhyillahul mauta. Seperti itu. Nah, itu versi pertama. Coba kita lihat ini I'rabul Muyassar ya, kitab I'rabul Muyassar. Kemudian masdar berikutnya ini I'rabul Qadid Du'as. Coba kita lihat nih. Kazalik, kalau di sini versinya beda. Yaitu lebih sederhana ya, kalau berana ini lebih simpel, yaitu kaf itu adalah huruf jar. Nah, al-kaf adalah harful jar, zalik adalah isim isyarah. Nah, ini. Fi mahali jarin bil harfil jalil wal lam lil bu'di wal kafu lil khitab. Nah, kalau ini dia membedakan zalika ini, za-nya adalah isim isyarah, lamnya adalah harful lil ba'id lil bu', maksudnya lil bu', kemudian kafnya adalah khitab. Atau bisa disambung aja ya, zalika ini huruf isim isyarah gitu aja. Nah, kemudian al-jarul majrur muta'alliq kepada sifat dari maf'ul mutlak yang mahzuf. Takdirnya adalah kadzalika yuhyillahul mauta ihya'a. Nah, ihya'a ini ada maf'ul mutlak ya kan? Maf'ul mutlak yang mahzuf itu ditakdirkan. Di ayatnya enggak ada ya. Ini ihya ini enggak ada. Cuman kadzalika yuhyillahul mauta. Nah, kalau ditakdirkan kadzalika yuhyillahul mauta ihya'a misla. Ihya'an maksudnya. Ihya'an misla zalikal ihya'i. Nah, misla zalikal ihya'i. Ini takdirnya. Atau kadzalikal ihya'i. Jadi dia takdirnya, dia muta'aliknya kepada ihya ini. Jadi setidaknya ada dua versi itu ya. Ada yang mengatakan huruf jar, ini juga mengatakan dia huruf jar. Ada yang mengatakan kaf itu adalah isim yang bermakna Mislah. mislah. Mislah Jadi itu sendiri mabni fathah ya Ustadz bentuknya? bukan mabni fathah. Dia fathah itu karena dia mansub sebagai sifat atau na'at dari maf'ul mutlak. Tapi tidak tanwin ya Ustadz? Karena dia mudhof, sebagai mudhof. Oh, sebagai mudhof. Misla zalik. Misla zalik. Syukran Ustadz. Ya, Afwan. Kita lihat versi lainnya. Kadzalika di sini ada disebutkan. Al-jar majrur. Dia menganggap ini jar majrur ya. Fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq muqaddam. Jadi ada yang menganggap dia adalah jar majrur, ada yang menganggap itu adalah sebagai isim ya. Kafnya ini, kalau ini menganggap kitab Mujtaba Mushkil I'rabul Quran ya. Ini menganggap kafnya adalah sebagai isim yang maknanya misal. Ya. Nah, seperti itu untuk diketahui ya. Kalau mau menyederhanakan atau memudahkan ya, kita anggap ini sebagai jar majrur ya. Jar majrur saja ya, biar gampang. Kadzalika itu adalah kaf jar, zalika itu adalah isim isyarah fi mahalli jar. Nah, kemudian jar dan majrur ini muta'alliq kepada apa? Ada ingat?
kepada maf'ul mutlak dari fi'il ini. Nah, maf'ul mutlaknya adalah kaunan. Yakunul amalu kaunan. Nah, dia dia muta'aliknya kepada kaunan tersebut. Atau lebih simpelnya juga nggak masalah ya, kadzalika ini muta'aliknya kepada yakunu. Bisa juga. Kemudian yakunu al-amalu, ya. Yakunu ini adalah fi'il mudhari dari kana. Karena Dia merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya, ya. Sehingga ini dibaca al-amalu karena al-amalunya adalah isim kana yakunu. Ismu yakunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Kemudian bima shahha an Nabi SAW, mengamalkan terhadap apa-apa yang sahih dari Nabi SAW. Nah, apa-apa yang sahih ini fokusnya di sini saya mengatakan yang sahih, karena ada juga yang tidak sahih dari Nabi, ya, hadis-hadis palsu, ya. Itu tidak perlu kita amalkan. Jadi mengamalkan apa yang sahih datang dari Nabi SAW. Nah, bitasdiqil akhbar, dengan membenarkan kabar. Karena tadi ajaran Islam ini ada khabar, terdiri dari khobar, ya, perintah, larangan. atau perintah larangan, ya. Ketika khobar berbentuk khobar, maka cara mengamalkannya adalah dengan membenarkannya. Ketika berbentuk perintah, kita laksanakan. Ketika berbentuk larangan, kita tinggalkan. Begitu cara mengamalkan ajaran Islam. Bima shahha an Nabi SAW. Nah, bima shahha ini jar majrur ini muta'aliknya kepada al-amal. Jadi al-amal bima shahha. Adapun khobar yakunu ini adalah bitasdiqi. Jadi yakunul amal bitasdiqil akhbar. Ini yang sibul jumlah ini yang sebagai khobar dari yakunu. Berarti fi mahalli, ya Ustaz. Iya, fi mahalli nasbin. Ya. Fi mahalli nasbi khabari yakunu. Kita bisa mengetesnya, ya, kalau ini misalkan dihapus, misalkan bima shahha. Yakunul amalu bitasdiqil akhbar. Benar kan? Tapi kalau ini yang kita hapus, misalkan kita anggap bima shahha ini yang sebagai khobarnya, benar nggak? Kadzalika yakunul amalu bima shahha an Nabi SAW. Masih rancu. Emangnya kenapa beramal terhadap yang sahih tersebut, kenapa, dengan apa, gitu? Tidak tahu kita, kan. Nah, jadi yang khobarnya adalah bitasdiqil akhbar. Adapun bima shahha ini masih muta'alliq kepada al-amal. Ya. Seperti itu. Mungkin sedikit lagi, ya. Idza ja'al khabaru minallahi wa rasulihi fasaddiqhu wa khuzhu bil qabuli wat taslimi wa la taqul lima wa kaifa. Idza ja'al khabaru minallahi wa rasulihi fasaddiqhu wa khuzhu bil qabuli wat taslimi wala taqul lima wa kaifa. Nah, jika datang khobar dari Allah dan Rasulnya, maka benarkanlah khobar tersebut dan ambillah dengan penerimaan dan taslim apa? Keselamatan. Bukan, dengan penerimaan dan
apa cocoknya? Dengan penerimaan dan penyerahan. Kalau Islam itu artinya apa? Berserah diri. Dengan penerimaan dan penyerahan diri. Apa? Dengan penerimaan dan yang bersama ya, qabul atau taslimnya bersama ya, dengan penerimaan ya. Wala taqul lima wa kaifa, dan jangan katakan kenapa dan bagaimana. Nah, jadi jika datang khabar dari Allah dan Rasulnya, maka benarkan dan ambillah dengan penerimaan ya. Dan pasrah terhadap khabar tersebut, dan jangan katakan mengapa dan bagaimana ya. Contohnya di sini disebutkan saya, tapi kita belum bahas. Contohnya ada khabar bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Setiap sepertiga akhir malam. Itu khabar datang dari Nabi SAW. Nah, maka kita terima bahwa itu benar, bahwa Allah turun. Nah, jangan kita katakan mengapa atau bagaimana Allah turun. Apakah Allah itu turun menyebabkan arsy itu kosong, misalkan. Sampai seperti itu, sehingga kita hanya mengandalkan akal pikiran kita dan akhirnya menolak khabar tersebut karena tidak logis. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita mengikuti thoriqoh atau manhaj salaf itu adalah mereka tidak bertanya-tanya tentang khabar tersebut, tapi langsung membenarkan. Ya, tidak bertanya-tanya. Tidak ada riwayat mengatakan bahwa sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah turun? Kemudian bertanya apa yang terjadi ketika Allah itu turun. Nah, tidak ada yang seperti itu, ya. Tapi langsung mereka mengimaninya, ya, dan pasrah terhadap kabar tersebut. Nah, ini adalah salah satu adab yang penting ya terhadap ajaran Islam, terhadap apa wahyu yang Allah turunkan, ya. Jadi setiap khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya kita terima dan kita benarkan, walaupun tidak sesuai dengan akal kita. Ya. Adapun cara mengirabnya, iza ini adalah Harfu syartin. isim. Oh, isim. Ya, iza itu ismu syartin. Ya. Oh. Kalau huruf syarat itu ada hanya dua, yaitu satu ya, in saja ya. Huruf syarat. Ya, setahu anak tidak ada lagi ya. Jadi kalau iza itu adalah isim syarat. Lupa lagi membedakannya gimana tuh Ustadz? Dia masuk ke huruf atau isim gitu? Dia ini adalah termasuk zorof ya. Oh. Kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan waktu itu termasuk isim. Ya. Kemudian juga dia mudhof, sebagai mudhof. Wa huwa mudhof. Karena zorof itu sebagai mudhof. Ya. Nah, mudhof ilainya adalah jumlah setelah iza. Jumlah ini. Jumlah fi'liyah ini adalah mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Adapun ja'a adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian al-khabaru fa'il dari ja'a. Kemudian minallahi wa rasulihi. Ya, jar majrur muta'alliq kepada al-khabaru.
Al-khobaru minallahi wa rasulih. Kalau muta'alliq kepada ja'a berarti ja'a minallah. Lebih tepat al-khobar ya. Al-khobaru minallahi wa rasulih. Nah, ini adalah fi'il syaratnya. Kalau fi'il syaratnya ini adalah la mahalla laha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Karena dia di sini isim syaratnya itu adalah ghairu jazim. Dia tidak menjazamkan ya. Jadi isim syarat itu ada yang menjazamkan, ada yang tidak menjazam. Kalau idza itu tidak menjazamkan, maka jumlah atau fi'il Mahala lahunya. ya, tidak dia fi'il syaratnya itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Kemudian fa di sini adalah rabithah lil jawab. Penghubung jawab syarat. Rabithah lil jawab. Kemudian saddiq ini adalah berbentuk fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il madinya apa? Saddaqa. Ya, saddaqa, yusaddiqu, saddiq. Ya. Fi'il amarnya saddiq. Kemudian hu-nya adalah Maf'ul. Al-khobaru. maf'ul bih. Maf'ul bih. Kembalinya ke Al-khobaru. kembali kepada khobar. Ya. Maka benarkanlah khobar tersebut. Kemudian wa khuzhu, dan ambillah. Ambillah ia. Nah, sama ini fi'il amar ya. Akhadha ya'khudhu, kemudian menjadi khuz ya, karena di situ ada hamzah ya yang dihapus. Jadi khuz. Kemudian hu-nya adalah maf'ul bih ya. Kalau fa'ilnya mana? Fa'il dari saddiq. Mustatir takdiruhu anta. Ya, takdiruhu anta. Fi'ilnya mustatir. Mustatirnya wujub ya. Kemudian bil qabuli ini adalah jur muta'alliq kepada ya, bisa khuzhu atau saddiqhu ya. Tapi yang lebih terdekat biasanya ya dengan khuzhu, dengan khuz. Muta'alliq kepada fi'il amr khuz. Kemudian wa taslim, taslimnya adalah ma'tuf ya, ma'tuf kepada al-qabul ya. Kemudian wala taqul, wala la-nya adalah la apa nih? Nahi. La nahi ya. La nahi, ada la nahi, ada la nafi. Kalau nahi larangan. La nahi ini harus menjazamkan. Jazamkan sehingga ini jazam. Nafi. Jazam. Takul. Ya. Nahi ya. Jadi la itu ada yang nahi, ada yang nafi. Nah, dia nahi, larangan, sehingga dia menjazamkan. La nahi itu menjazamkan. Jazamnya dengan sukun. Jangan engkau katakan lima wa kaifa. Nah, lima, ma-nya ini ma apa nih? Maf'ul bih. Enggak, ma-nya, ma. Li-nya adalah huruf jar. Itu alifnya mahdzuf kan harus Ma-nya pakai adalah alif huruf ya Ustaz? Maksud. Ma-nya adalah huruf istifham. Jadi asalnya isim istifham. Asalnya adalah li plus ma. Kemudian alifnya dihapus karena ada huruf jar. Jadi huruf jar itu menyebabkan alif pada isim istifham atau apa dihapus jadi 5. Huruf tanya.
Sama seperti halnya dengan an dan ma. Pada surat amma Oh, iya, yatasaalun, ya. Jadi amma. Ma-nya pendek, ya. Amma. Amma yatasaalun. Ma-nya pendek. Jadi setelah huruf jar, alifnya dihapus. 5, jadi bukan 5, ya. Ma-nya pendek. Ya, setiap ayat Al-Quran 5 itu ma-nya selalu pendek. 5 taquluna 'alallahi ma la taf'alun, ya. 5, ma-nya pendek. Kemudian ini kaifa artinya bagaimana, ya. Terutama dalam hal sifat-sifat Allah, ya, kita tidak boleh bertanya bagaimana. Bagaimana misalkan Allah itu di atas ars, tidak boleh mengatakan bertanya tentang bagaimana, karena tidak akan ada jawabannya. Dan kalau tidak ada jawabannya, ujung-ujungnya akhirnya menolak sifat Allah. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan saya ini karena ini sangat penting, ya, tentang nama dan sifat Allah. Bagaimana kita menyikapi sesuai dengan metode para salaf, para salaful ummah. Bagaimana mereka menyikapi nama dan sifat Allah. Ya. Karena ini banyak sekali penyimpangannya, ya, tentang nama dan sifat Allah. Ya. Dan metode salaf itu adalah metode yang paling menenangkan hati, ya, dan paling selamat. Ya, ketika kita mengikuti metode tersebut, maka kita akan semakin yakin dengan ayat Al-Quran. Ya, tapi kalau tidak kita ikuti metode tersebut, akibatnya nanti kita akan ragu terhadap Al-Quran dan kita banyak merubah atau menakwil ayat-ayat lainnya. Kalau kita tidak menggunakan metode para salaf dalam memahami ayat, terutama tentang nama dan sifat Allah. Ya, demikian pelajaran hari ini, ya. Waktunya sudah habis. Jadi kita ya ada beberapa paragraf, ya, ada beberapa kalimat, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Jadi kita banyak latihan, ya, sehingga kita bisa mahir dalam membaca, kemudian juga kita menyerap faidah apa yang kita bisa peroleh dari ucapan Syekh ini, karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ini Ustaz, tadi yang 5 sama wa kaifa itu berarti maf'ul, ya Ustaz? Iya, maf'ul ini. Jumlahnya ini 5, wa kaifa ini adalah maf'ul dari takul. Karena 5 wa kaifa itu adalah ucapannya. Artinya di situ berupa jumlah. Ada hal yang mahzuf, yang dihapus dari situ. 5, ya, sama-sama. Ya, kita sudah, ya. Anda kembalikan lagi kembali kepada Ustadz Abu Ali. Tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik wa barakallahu fik atas penjelasan materi yang telah disampaikan pada sesi kelas tatap muka pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan, dan semoga semua urusan antum dimudahkan oleh Allah. Sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya dan juga ilmunya. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa meliputi Ustadz dan keluarga, dan tak lupa kami sampaikan juga kepada rekan-rekan yang hadir. Ya, jazakumullahu khair wa barakallahu fik atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz menjadikan tambahan faedah serta ilmu tentunya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan pekan depan biidznillah ta'ala. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.